Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Cecil. Dan hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat. Kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat yang rasional dan irasional, ya. Lebih tepatnya bilangan rasional dan irasional. Mengapa perlu kita bahas dalam bilangan berpangkat? Karena ini akan mempengaruhi cara perhitungan dalam perpangkatan, bilangan berpangkat. Kok bisa, Kak Cecil? Nah, yuk kita mulai aja ya. Jadi, dari yang pertama, yaitu bilangan rasional. Oke, yang rasional, kita tulis di sini ya, rasional. Oke, rasional dulu nih, yang masuk akal dulu. Seperti judulnya atau namanya rasional, jadi bilangan ini bisa langsung diakarin atau dipangkatkan. Diakarkan atau dipangkatkan seperti apa tuh? Kalau di sebenarnya bilangan bulat seperti angka 2, terus angkanya berapa lagi? -3, itu tuh rasional atau enggak? Rasional. Terus contohnya apa lagi? Misalkan kita langsung sebut aja ya, misalnya yang pangkat 3 pangkat 4, rasional nggak nih? Rasional, karena akan didapat angkanya. Atau misalnya akar 16, rasional nggak? Masih rasional. Kok bisa? Karena akar 16 itu 4. Karena 4 pangkat 2 itu 16. Jadi masih rasional ya. Atau misalnya gini, rasional itu kalau kita pernah ketemu angka seperti 2,66666 banyak banget, terus akhirnya 7 gitu kalau di kalkulator. Itu rasional nggak sih? Masih rasional. Ya, tetap masih rasional. Kenapa disebut rasional padahal nggak habis-habis angka yang sama? Karena bisa dibuat bentuk pecahan walaupun desimalnya panjang ya, tapi angkanya sama. Kita tahu belakangnya itu akan angka apa. Ya, jadi misalkan ini. Atau misalnya gini, angkanya itu 21,212121. Rasional nggak? Masih rasional. Kenapa? Kita udah tahu nih, abis 21. Itu rasional. Yang nggak rasional tuh kayak apa? Nanti dulu, nanti. Simpen buat nanti. Jadi ini masih rasional. Ini tuh bisa dibuat pecahan sebenarnya. Ya, 2 pangkat 6, 2,6666 adalah, artinya 2 pecahannya berapa? Kalau 0,6 deh. Ya, kita pikir dari 0,6 dulu nih. 0,6 itu kan 6/10. Ya kan? Tapi kalau 66 per 100 artinya apa? 2/3. Makanya 6666. Kenapa gitu? Karena kalau 6/10 bisa dibuat 3/5, bukan? Tapi kalau 2/3 lebih dari 3/5, makanya masih rasional. Semua paham ya di sini? Segala sesuatu yang bisa dihitung dan angkanya jelas, even komanya jelas, itu masih rasional. Coba nih, kita jangan deh, gak usah. Sekarang kita ke irasional deh ya. Irasional. Kita tulis di sini irasional. Irasional. Ya. Oke, tadi kan rasional tuh. Sekarang irasional ya. Ini rasional, ini irasional. Contohnya tuh apa? Contohnya yang irasional. Contoh kalau desimal, kita lanjutin dulu yang desimal ya. Desimal itu misalnya 3,14728,305. Yang kita nggak tahu random. Itu irasional. Why? Karena kita nggak tahu what's next-nya. Berubah-berubah, kita nggak tahu, nggak ada polanya. Irasional nilainya. Nggak tahu berapa. Karena angka di belakangnya berubah terus. Abis angka 5 emang pasti angka 6? Enggak. Angkanya entah apa gitu. Jadi itu yang disebut bilangan irasional. Atau juga misalnya kita mau kasih, kalau di akar tadi 16 rasional ya. Tapi kalau misalnya akarnya itu akar 12, rasional nggak? Nggak, itu nggak rasional. Karena nggak ada 2 pangkat 2, berapa pangkat 2, hasilnya 12, nggak ada.
Nah, kalau misalnya akar 12 kita ketemu gitu ya, harus hitungnya gimana? Hitungnya gini. Nah, ini yang akan mempengaruhi perpangkatan. Kalau ada ditulis akar 12, artinya kita harus breakdown. 12 itu berapa kali berapa? Kita breakdown dulu di sini deh ya. Kita breakdown nih. 12 itu berapa kali berapa? 1 kali berapa jadi 12? Ya, pasti 12. 2 deh, 2 kali berapa? Ya, 6. Udah ya. 3 coba 3. Bisa nggak 3? Bisa dong. Kali berapa? 4. Bisa lagi nggak? Nggak. Sebenarnya bisa. 4, 6, 2, 1. Sama aja. Dibalik dong. Sorry, 12. Dibalik dong. Tapi intinya sama. Intinya cuma 3 ini. Kiri kanannya bisa ditukar. Ya. Jadi kita pakai yang ini. 3 kali 4. Kenapa pakai 3 kali 4? Emang nggak boleh 2 kali 6? Ya boleh aja. Tapi kalau ada angka 4, kita bisa keluarin ke sini. Sehingga 4-nya itu jadi berapa? Kalau 4 keluar, berarti kan 2 pangkat 2 ya dikeluarin. Ingat, 2 pangkat 2 yang di akar 2 artinya 2. Ingat di sini. Ya. Berarti di sini 2. Oke. 2 diakarin 4. Akar 3. Hasilnya berapa? Dari akar 12. Akar 12 hasilnya adalah 2 akar 3. Gitu ya. Kalau misalnya akarnya yang lain deh. Kelihatan kan di sini? Akarnya misalnya 32. Rasional nggak? Nggak ada perpangkatan nilai positif, negatif, apapun yang kalau dipangkatin hasilnya 32. Nggak ada. Adanya 36, yaitu 6 kali 6 atau 25. 5 kali 5. So, how we make it adalah kayak tadi nih. Antara mau bikin begini atau kita bikin pohon faktor. Kalau dulu belajar, buat yang sukanya pohon faktor, kedua ini kita pakai pohon faktor ya. 32 pohon faktor deh. 32 bagi paling kecil bilangan prima. 2 ya. Oke. 32 dibagi 2. Berapa? Ya, 16. Setelah itu 16 dibagi 2 jadi berapa? Iya, betul. 2 lagi lah. Ininya 8. Betul. Nah, ini udah mulai gampang. 8 dibagi 2 berapa? Iya. Bagi aja terus. Nah, ini gampang dong. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 32 berarti 2 pangkat 5 ya. Oke. Atau kalau mau pakai cara ini, bisa juga 32-nya kita buat kayak gini. 1, 2. Langsung 2 deh ya. 2, 16 nih tadi kan. Kalau misalnya 3 bisa nggak? 3 nggak bisa. 4 sama 8 ya. Udah, pakai itu aja. Tapi kan 8-nya sebenarnya bisa di breakdown jadi 2. 16 bisa di breakdown jadi breakdown. Jadi terserah mau pakai yang ini atau pakai yang ini. It's up to you. Intinya kita harus akarin gini ya. Karena di sini sebenarnya kita bisa langsung taruh 2 akar 5. Tapi kan bingung ya gimana keluarinnya. Kita masukin satu-satu ya. Kan 4 itu dikali 8 ya. Yang tadi di bawah sini kita masukin ya. Hasilnya tetap kok 2 pangkat 5. Tapi nanti jadinya 2 pangkat 2 ya. Ini 8 itu 2 pangkat 3 ya, karena kan ini 2 pangkat 5 harus ditotalin 5 ya. Ini kan 2 tambah 3 5. Oke. Kemudian kita bisa keluarin nggak? Bisa dong. Total ada 5 ya, kita bisa keluarin nggak? Bisa. Kita keluarin dulu yang pertama ya. Coba kita pakai warna lain. Nah, ini kita keluarin ya ke depan. Jadinya di sini juga nih. Ini kan sebenarnya 2 pangkat 3, artinya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 tambah 1. Bener nggak? Bener? Yang tadi sebelum ini. 2 pangkat 2 tambah 1. Atau 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Jadi tetap 5 ya pangkatnya. Nah, yang 2 ini nih sama ini kita bisa keluarin menjadi apa? Jadinya gimana? Jadinya akarnya kita pindahin dulu. 2 ya, yang pertama kan 2 nih keluar.
dikali 2 lagi ya, keluar. Oke. 2 pangkat 2 keluar jadi 2. Ini kan 4. Akar 4 adalah 2. Di sini juga sama. Akar 4 adalah 2. Kemudian di sini ada 1 nih. Masih akar juga. Ya udah, kita akar 2 aja. Jadi hasilnya berapa? Akar 32 menjadi 2 kali 2? Iya, 4 akar 2 ya. Jadi di sini hasilnya 4 akar 2. Oke? Bisa ya semua? Oke. Karena semua sudah bisa, kakak harap kita bisa belajar bersama-sama ya. Selamat belajar!